Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Sobat Indonesia, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita di acara Boring Obrolan Daring bareng Humas Politeknik Indonesia Surakarta. Nah, dalam kesempatan pagi ini kita bakalan bahas tema yang seru banget. So, teman-teman jangan lupa tonton live kita di Poltek_Indonesia. Pagi ini kita bakalan bahas tentang serunya jadi news anchor, serunya menjadi news anchor. Buat teman-teman yang punya passion atau pengen kerja di industri televisi, wajib nyimak obrolannya sampai kelar. Oke? Sambil menunggu Mas Alfian join, saya mau ngingetin sedikit bahwa Politeknik Indonesia Surakarta saat ini masih membuka pendaftaran mahasiswa baru. Jadi bagi teman-teman yang belum, silahkan bisa langsung klik spmb.poltekindonesia.ac.id. Nah, narasumber yang bakal saya undang pagi ini tentunya udah nggak asing karena tiap pagi beliau selalu menghiasi layar kaca ya. Jadi beliau selalu ada di TV setiap pagi di CNN Indonesia. Oke, kayaknya Mas Alfian udah mulai gabung. Teman-teman jangan lupa yang belum follow Instagramnya Politeknik Indonesia langsung follow di @poltek_Indonesia. Halo, selamat pagi Mas Alfian. Halo, selamat pagi Mbak Eni. Oke, suaranya jernih banget. Suara saya bagus nggak? Alhamdulillah bagus, jernih, saya terima. Gimana kabarnya Mas Alfian? Lama banget nih nggak mampir ke sini. Alhamdulillah baik, kebetulan memang udah sekitar 5 bulan ya, saya nggak mudik, nggak pulang Masya kampung. Allah, nggak pulang Karena kampung. memang 5 bulan beneran? 5 bulan beneran, jadi terakhir pulang itu saya awal Maret ya, awal Maret itu saya terakhir pulang, terus habis itu Ya. saya belum pulang lagi, karena memang ada kebijakan dari kantor, memang tidak diizinkan buat tidak seluruh karyawan untuk bepergian keluar kota, jadi ya Oh gitu. untuk sementara kita menahan diri dulu, tapi untuk nanti Agustus kita sudah mulai diizinkan untuk keluar kota, tapi dengan berbagai macam persyaratan yang harus Protokol dilakukan. kesehatan pasti ya. Ya Allah, pasti Betul, kangen betul. banget nih sama keluarga yang ada di Solo. Iya Mbak, bener Mbak. Nanti kalau pulang mampir deh karena lama banget nggak sharing. Sama karena memang kondisinya kayak gini ya Mas Alfian, dan mudah-mudahan segera pulih lagi deh, segera bisa beraktivitas kembali, coronanya segera pergi kayak gitu. Oke, Amin, amin, amin. pagi ini Mas Alfian kita bakalan ngobrol santai aja, ngobrol santai bareng Humas. Nah, kali ini temanya serunya jadi news anchor. Nah, Mas Alfian bisa cerita sedikit gimana bisa jadi news anchor terkenal kayak gini, bisa sampai di titik ini kayak gitu. Buat teman-teman, Iya. karena kebetulan Politeknik Indonesia kan punya D3 Komunikasi nih. Jadi Betul. buat mahasiswa yang pengen seperti Mas Alfian, gimana nih caranya bangun dari awal? Monggo. Oke. Saya awal cerita dulu ya gitu. Memang dari kecil gitu, dari kecil tuh saya pengen banget namanya ada di sebuah kotak kaca itu, ada di sebuah layar TV gitu dari kecil. Karena memang almarhum bapak saya dulu tuh setiap kali zaman dulu kan TV masih ada TVRI ya, cuma ada TVRI. Bener banget. Gitu. Nah, sebelum kita anak-anak itu tidur, diwajibkan nonton Dunia Dalam Berita tuh, Mbak. Gitu. Iya. Jadi biar wawasannya luas dan sebagainya kan, biar tahu apa yang terjadi gitu. Karena waktu itu buat langganan koran kan agak mahal ya, terbatas. Jadi satu-satunya media yang bisa kita akses kan televisi dengan mudah. Akhirnya dari situ kecintaan saya akan dunia jurnalistik atau tampil di depan layar tuh semakin besar gitu. Muncul Nah, akhirnya ya. baru muncul. Terus kemudian akhirnya pas kuliah, kebetulan saya ambilnya kedokteran sebenarnya. Iya. Saya ambilnya kedokteran. Terus kemudian S1-nya saya baru ambil komunikasi. Tapi sayangnya dua-duanya nggak keterima. UMPTN saya nggak keterima. Waktu itu namanya masih UMPTN ya. Sekarang Iya, kan benar. SBMPTN ya. SBMPTN, Itu SNPTN. waktu itu saya nggak keterima dua-duanya. Cuman saya nggak putus asa dong gitu. Gimana caranya biar bisa masuk komunikasi. Cuman karena ayah saya pegawai negeri, jadi kan kalau masuk swasta biayanya agak berat. Akhirnya saya berusaha untuk cari yang negeri. Akhirnya dapatlah D3 Komunikasi UGM pada waktu itu. Oh, iya. Saya masuk di sana dulu. Saya belajar di sana dulu tentang, waktu itu saya ambil jurusannya broadcasting kebetulan. Karena kan ada broadcasting, ada advertising, dan ada Betul. humas.
Ada Humas 3. sebenarnya Nah, D3-nya. saya ambil yang broadcasting karena sesuai minat saya pengen tampil di TV itu tadi gitu. Benar. Nah, akhirnya saya kuliah di sana 3 tahun. Hmm. Selepas itu krisis moneter tuh 98, 97, Sebenarnya. kemudian November 97 saya lulus, kemudian saya Saya masih masih SD luntang, tuh kayaknya. ketahuan umurnya ya. Ketahuan deh. Nah, terus kemudian selama beberapa bulan tuh saya luntang-lantung tuh nyari kerjaan susah dan sebagainya, kan udah mulai krisis dan Iya sebagainya. benar. Terus kemudian waktu itu akhirnya ada sebuah radio swasta di Solo buka lowongan. Ya. Apa itu di Iya, Solo? Radio Ria, Ria FM. Oh, Ria FM. Iya, pada waktu itu kan Ria masih apa namanya AM, kemudian berubah Ya. menjadi FM, sehingga dia FM. mengubah formatnya gitu. Akhirnya butuh beberapa penyiar radio baru gitu ya. Hmm, Akhirnya saya masuk tuh, saya ikut seleksi, akhirnya masuk di sana, belajar di dunia radio, jadi penyiar radio itu seperti apa. Bareng dengan salah satu dosen Poltek Indonesia, Ibu Eti, Siapa? Oh iya Eti betul ada Bu Iswaro. Eti. Bu Eti Iswara. Nah, Masih beliau masih ngajar. masih ngajar kan. Saya satu angkatan tuh di Ria sama dia. Angkatan loh. Satu angkatan. Baiklah. Gitu. Nah, di sana saya belajar, kemudian jadi penyiar radio. Terus saya masih belum mewujudkan keinginan saya tuh buat tampil di Kota Kaca itu, gitu. Akhirnya Terus? saya tahun 2000, jadi 2 tahun di radio, tahun 2000, TVRI Stasiun Yogyakarta membuka lowongan untuk mencari penyiar. Iya, Akhirnya iya. saya melamar ke sana, ikut beberapa kali tes, akhirnya keterima di sana, Alhamdulillah. gitu. Nah, 2 tahun di TVRI Stasiun Yogyakarta, tahun 2002 saya hengkang ke Trans TV karena diterima di Trans TV. Trans TV. Berarti Nah, nggak lama ya di TVRI-nya ya? iya cuma 2 tahun, saya 2 cuma 2 tahun tahun, ya? 2 tahun gitu. Nah, setelah 2 tahun saya pindah ke Trans TV, kemudian di Trans TV 2007 saya sama Trans TV waktu itu kebetulan tahun 2006 akhir Trans TV mengakuisisi TV 7 Iya. menjadi Trans 7, kemudian saya tahun 2007 awal Januari saya dipindah ke Trans 7 gitu. Nah, waktu di Trans TV itu saya juga liputan tuh, saya liputan karena nggak bisa ya, jadi kita masuk ke bidang jurnalistik, kemudian langsung siaran tuh nggak bisa waktu itu. Jadi kita harus memperkaya ilmu dulu, memperkaya ilmu jurnalistik, memperkaya pemahaman, pengetahuan dan sebagainya tentang apa yang terjadi di lapangan, sehingga untuk meyakinkan orang gitu. Kalau kita baca berita, biar kita tahu kan untuk meyakinkan orang tuh kita butuh sesuatu ilmu gitu ya, suatu isi di kepala ini harus ada gitu. Nah, akhirnya kita terjun ke lapangan. Kemudian setahun kemudian saya baru siaran di waktu itu program beritanya masih berita Trans Petang. Berita Trans Petang ya. Kemudian saya di berita Trans Pagi, saya bawa awalnya saya segmen olahraga, berita-berita olahraga gitu. Terus kemudian akhirnya saya mulai siaran reportase pagi. Oh, sempat di reportase juga. Saya sempat di reportase pagi gitu. Nah, kemudian 2007 saya ditarik ke Trans 7 karena waktu itu Trans 7 membutuhkan banyak kru. Akhirnya dari Trans TV dipindah sebagian ke Trans 7. Nah, di Trans 7 itu saya mulai siaran di program redaksi Trans 7 2007 sampai 2010 kalau nggak salah. 2010, terus kemudian mulai habis 2010 sampai 2014 itu saya nggak siaran. Gitu, saya nggak siaran karena memang saya menghandle program gitu ya. Jadi tuntutan program, saya memegang beberapa program gitu sehingga saya biar fokus di program saya nggak siaran dulu. Sampai akhirnya 2014 CNN Indonesia berdiri di bawah naungan Transmedia. Saya gabung, akhirnya jadi news anchor seperti sekarang ini, gitu. Mulai dari berita-berita yang hanya tayang di CNN sampai sekarang siaran berita yang tayang di CNN dan juga di Trans TV di setiap pagi di Good Morning itu. Gitu. Benar banget, ini luar biasa perjalanan. Ternyata keren banget dan nggak semulus ini ya, nggak seperti cita-cita awal ya yang dulunya pengen jadi dokter, ternyata kebanyakan nonton berita akhirnya jadi news anchor gitu. Tapi itu bayangan yang jadi kenyataan ya Mas Alfian ya. Tapi keren benar-benar. Karena saya juga orang komunikasi, jadi karena saya juga saya suka ketemu orang, saya suka sharing dengan orang kayak gitu. Padahal dulunya saya orang manajemen, bukan nggak ada basic komunikasi gitu.
Oke, baik. Ini nanti pasti banyak pertanyaan nih dari teman-teman karena mahasiswa D3 Komunikasi kami juga dari dulu Mas Alvin dari D3 juga kan? Saya dari D3 Ya kan juga dari dulu. D3 dan D3 tetap juga bisa transfer ke S1, transfer ke Betul, S2 dan betul, toh bisa betul. jadinya. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman yang memang pengen kerja di industri TV yang memang punya passion di situ silakan bisa langsung tanya di kolom chatnya ya di ini IG-nya Politeknik Indonesia Surakarta. Kemudian Mas Alfian, pertanyaan yang kedua. Terus apa sih hal-hal apa yang perlu disiapkan oleh mahasiswa, teman-teman mahasiswa biar bisa kayak Mas Alfian, karena dia kan mulai dari nol juga nih, dari D3 Betul, gitu. betul, betul. Apa sih kiat-kiatnya yang harus mereka lakukan? Apa memang harus jam terbang dibanyakin, cari job sana sini atau gimana? Oke. Silakan. Kak, sebenarnya modal awal ingin menjadi news anchor atau bekerja di televisi sebagai wartawan gitu ya, yang harus kita punya adalah kita harus punya rasa ingin tahu yang cukup besar dan berminat untuk rasa ingin tahu yang besar dan juga berminat untuk terjun di dunia jurnalistik. Itu kita modalnya itu dulu gitu. Karena dari situ itu nanti kita bisa kembangkan lebih banyak lagi ke berbagai hal. Misalnya, karena kan kalau di TV, saya selama ini di TV dan radio ya. Kalau di TV kan kita terjun ke lapangan dulu, ngumpulin banyak isi di kepala dulu dengan pengetahuan, dengan pengalaman, kemudian baru kita tampilkan di layar gitu. Jadi nggak ada ujuk-ujuk gitu ya, nggak ada ujuk-ujuk brek tiba-tiba langsung jadi penyiar. Nggak ada instan brek langsung jadi penyiar, nggak gitu. Jadi butuh proses gitu. Jadi memang ada beberapa teman-teman baru di CNN Indonesia yang memang dari awal tuh mereka di lapangan dulu setahun, 2 tahun, ketika dilihat oke, secara pembawaan mereka oke, secara bagaimana dia bercerita cukup runut, gaya tuturnya oke, kemudian dia cukup tenang dan sebagainya, baru kemudian kita masukkan ke layar untuk menjadi seorang news anchor gitu. Jadi jangan sampai seolah-olah orang tuh tampil di layar tapi nggak ada isinya gitu, cuman baca prompter aja. Karena kan selama ini orang bayangannya, alah gampang tuh orang tampil di TV cuman baca prompter aja, padahal nggak segampang itu sebenarnya. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan gitu. Jadi buat teman-teman yang lulusan D3 sih saya pikir nggak perlu nggak perlu khawatir gitu ya, nggak perlu cemas ke depannya kan seperti apa. Yang jelas kita cinta dulu nih dengan dunia jurnalistik. Kita bangun rasa ingin tahu kita lebih banyak lagi sehingga nanti ke depannya akan berkesinambungan nih jalannya ke depannya, begitu sih. Berarti resepnya harus punya niatan dulu gitu, harus cinta dulu gitu. Kalau kita udah cinta sama satu profesi itu, kita bakalan loyal di situ dan jadinya pasti bagus banget. Betul. Dan jangan pernah lelah untuk mencoba sebenarnya. Oh gitu ya, coba terus. Coba terus. Sekali coba ngelamar ke sini gagal, coba ngelamar ke sini gitu. Jadi jangan pernah lelah lah untuk mencoba sebenarnya. Betul. Jadi nggak boleh nyerah ya. Jadi cinta terus harus diperjuangkan. Jadi udah seneng banget di bidang itu, terus nggak boleh nyerah kalau misalkan udah gagal nih di sini, ngelamar sini. Oke. Terus ini pertanyaan berikutnya nih Mas Alfian, pengalaman paling keren selama di profesi ini, selama jadi news anchor, apa sih pengalaman yang keren? Apa yang didapat Mas Alfian dari news anchor ini? Pengalaman terkeren mungkin ya? Pengalaman terkeren, kalau pengalaman jadi news anchor sih di selama siaran ya, di studio ya, saya bisa ketemu dengan beberapa orang gitu ya, bisa mewawancara orang-orang penting gitu ya, bisa ketemu artis misalnya gitu. Kadang-kadang kan kita di program Good Morning kan kadang-kadang ada promo film, ada apa. Iya, benar. Benar, ketemu Reza Rahadian yang mungkin selama ini agak susah buat kita ngobrol secara langsung, tapi di situ kita bisa ngobrol lebih dan sebagainya. Tapi di sisi lain sih, kalau saya melihatnya, pengalaman saya yang paling menyenangkan adalah pengalaman saya sebagai seorang jurnalis gitu ya, sebagai wartawan gitu ya, bahwa dengan profesi ini bisa membawa saya kemanapun gitu, membawa saya kemana aja gitu, bahwa akhirnya saya bisa ke Amerika, saya bisa ke beberapa negara di Eropa, negara di Asia gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang mungkin, jadi itu saya dapatkan secara gratis ya, bahwa saya dibayarin kantor,
disuruh jalan-jalan, istilahnya gitu kan. Meskipun nanti pulang juga bawa berita, bawa cerita, gitu. Tapi at least bawa laporan ya. Bawa laporan. Tapi setidaknya kita diberi kesempatan buat menjelajah ke beberapa tempat. Dan hampir nggak hanya luar negeri, tapi juga beberapa wilayah di Indonesia gitu. Saya juga dikasih kesempatan buat pergi ke Sulawesi, ke Maluku gitu. Beberapa daerah yang belum tuh saya Nusa Tenggara Timur dan Papua, saya belum ke sana. Tapi Sumatera ya? Dan Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat itu beberapa wilayah saya udah pernah ke sana. Jadi itu sih pengalaman yang paling menyenangkan adalah bisa jalan-jalan kemanapun gitu, bisa melihat banyak orang dengan melihat banyak budaya, plus dibayarin pula. Itu hal yang paling menyenangkan. Paling menyenangkan, sama dong. Saya juga paling senang itu kalau jalan-jalan, suruh kemana itu, tapi dibayarin kantor. Oke. Ya. Enak aja. Tapi tetap pulang harus bawa hasil soalnya. Oke, Mas Alfian. Jadi gini, Mas Alfian pasti punya sosok teladan figur yang bisa jadi teladan atau bisa jadi contoh biar jadi news anchor yang keren tuh. Saya dulu neladanin siapa sih, atau ada sosok lain mungkin yang melatar belakangi Mas Alfian bisa sampai seperti ini. Oke. Kalau sosok. Kalau sekarang ini saya melihat sosok yang ingin saya lihat, yang saya teladani itu di Indonesia itu ada yang namanya Desi Anwar. Kebetulan dia direktur CNN Indonesia. Oh iya, salam deh buat. Oke, nanti saya sampaikan. Kebetulan Mbak Desi ini orangnya humble gitu. Pengalaman dia luar biasa. Dia sangat humble dan dia bisa ketika tampil di depan kamera di layar itu dia bisa membawakan program itu dengan baik dan mewawancara orang tanpa merasa terintimidasi. Karena kan tanpa merasa terintimidasi maksudnya begini, Mbak. Kadang-kala kan kita mewawancara presiden, mewawancara menteri atau mewawancara tokoh-tokoh penting, kadang-kadang kita udah merasa saya misalnya gitu ya, saya sebagai kadang-kadang saya suka merasa minder nih, waduh, saya wawancara presiden nih, saya wawancara wakil presiden nih gitu, saya harus hati-hati dan sebagainya gitu. Tapi Mbak Desi itu mencoba, dia memang hati-hati tapi tidak terlihat dia terintimidasi gitu, dia terlihat enjoy aja bawaannya saat bercerita, saat nanya, saat ini santai, enak, ngalir gitu bawaannya. Itu yang pengen sosok yang saya saya idolakan lah begitu ya kalau untuk di sejauh ini gitu yang ada di Indonesia gitu. Mbak Desi Anwar ya, oke. Baik, nanti saya salam deh buat Mbak Desi Anwar. Saya sampaikan nanti. Terima kasih. Ini habis siaran atau gimana Mas? Saya nggak ganggu waktunya Mas Alfian kan? Oh enggak, kebetulan saya memang shiftnya kan shift pagi nih Mbak. Saya shift pagi jadi jam 3:30 pagi saya udah di kantor. Terus kemudian karena kebetulan saya selain anchor, saya juga executive producer untuk beberapa program pagi, itu CNN Indonesia New Day dan CNN Indonesia Good Morning. Saya 2 IP di program itu. Jadi saya harus mensupervisi program itu dari pagi, ngecek susunan beritanya, kemudian ngecek judulnya, ngecek gambarnya dan sebagainya. Jadi makanya saya harus datang 3:30 pagi atau paling telat jam 4 lah saya udah di kantor. Nah, nanti luar biasa. Baru selesai kerja tuh biasanya jam 11, setengah 12 sudah selesai. Jadi jam-jam segini ini udah jam-jam landai lah karena shift pengganti saya tuh udah ada gitu. Jadi saya bisa sedikit relax gitu. Oke, kalau 3:30 udah mulai kerja berarti kalau jam kerja berarti nggak teratur ya Mas Alfian atau gimana? Memang kalau kerja di jurnalis atau kerja di TV gitu ya? 3:30 udah mulai. Kalau di kita tuh kerjanya shiftnya shifting ya Mbak. Jadi shift ya. Jadi ada shift pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Jadi dibagi beberapa shift gitu. Jadi kalau saya megangnya blok pagi, jadi shift pagi dari teman-teman itu. Kalau shift pagi yang berita pagi itu masuknya ada yang dari jam 11 malam. Nanti mereka baru pulang sekitar jam 8 gitu. Atau pulang jam 8 mereka pulang. Atau nanti yang Good Morning itu mereka datang sekitar jam 2:30, 3, nanti baru pulang jam 10 gitu. Nah, saya datang jam 4, 3:30,
Nanti saya pulang setengah 12 atau jam 12 saya baru pulang. Gitu, Mbak. Oke, terima kasih. Berarti nggak di luar bayangan ya, saya pikir kayak jam kantor biasanya, ternyata ada shift-shiftnya ya. Kalau yang pagi ya Shift-shiftnya, pagi kayak gitu ya. iya. Oke, Kalau jam Mas kantor nanti Alfian. bingung soalnya. Bingung betul, karena memang Mm-mm. industrinya kan jalan terus 24 jam Betul. ya. Mm-mm, Nah, betul, betul. terus ini ada pertanyaan, nah terakhir mungkin ya, kok terakhir enggak ya? Ini apa sih Pak, biasanya Mas Alfian kalau ngabisin waktu luang itu ngapain? Ada hobi mungkin? Hobi saya baca. Mm-mm. Hobi saya baca tapi bukan baca buku yang berat-berat ya. Maksudnya buku-buku itu kayak novel gitu saya baca. Novel-novel ringan Ya. aja gitu. Andrea Hirata, kemudian baca buku novel-novel lah gitu yang Terelie gitu ya, di Ya, Lestari gitu saya baca-baca novel-novel itu. Terus belakangan ini karena semenjak pandemi lagi rame apa namanya drama Korea gitu ya, saya nonton tuh ya. drakor gitu, saya ngikutin beberapa serial drakor gitu. Tapi saya Ikut lebih juga selektif. berarti ini. Ya, ya. Tapi selektif, nggak semua saya tonton. Kalau Drakor. saya nonton, kalau episode 1 saya nonton, oh ini ceritanya kayak bagus, bablas tuh nonton sampai 16 episode. Tapi kalau dari episode 1 udah, oh ya, jelek nih, menge-menge, ya nggak saya Hmm. tonton. Jadi itu Nah, gitu. oke. Terus kadang-kadang hobinya juga suka ya nyetel musik, nyanyi-nyanyi sendiri gitu-gitu. Ya, gitulah cara menghabiskan waktunya. Kadang Itu ya. diskusi ngumpul sama beberapa teman dari beberapa TV-TV lain gitu ya, dari Mm-mm. media lain. Kadang kita suka ketemu, ngobrol, tukar cerita, tukar pengalaman, bahas ini, bahas itu, apa yang terbaru, kita ngobrol bareng-bareng. Itu sih, Mbak, Kalau waktu-waktu olahraga, luangnya. Mas Alfian olahraga nggak sih? Misalnya Saya untuk olahraga, jadi kebetulan stamina yang saya hobinya jogging. oh jogging. Oh, tiap Hmm, pagi lari tiap pagi. enggak. Dulu, Mesti ya. enggak. Semenjak saya pegang blok pagi ini, Mm-mm. saya cuma lari itu cuma seminggu 2 kali. Gitu. Kalau Hmm. dulu ketika saya masih pegang blok siang, saya seminggu itu bisa 5 kali untuk jogging gitu. Sekarang dibatasin lah seminggu 2 kali aja. Oke, Mas Alfian, terima kasih banyak karena nggak terasa udah setengah jam ya kita ya ngobrol di ini. Mungkin ini untuk closing deh. Siapa sih orang yang paling berpengaruh buat diri Mas Alfian? Closing Mas. Enggak deh, closing nanti terakhir ada satu pertanyaan lagi. Orang yang paling berpengaruh di Mas Alfian. Oke, orang yang paling berpengaruh selama ini ya dalam hidup saya itu Ya, adalah benar-benar. ayah saya. Gitu. Oh, Karena Bapak ya. ya bapak saya, karena bagaimana bapak saya itu dulu begitu, ayah saya itu militer, gitu, ayah saya itu Ya. tentara, gitu. Tapi bapak saya itu ketika mendidik anak-anaknya tidak menggunakan cara-cara militer, gitu. Dia begitu Hmm. sangat ngerangkul anak-anaknya ketika misalnya kamu ada masalah apa, yuk kita selesaikan bareng-bareng, gitu. Kamu mau sekolah apa, oke, bapak support. Kamu mau apa, oke, bapak dukung, gitu. Jadi bapak saya itu tidak pernah memaksakan kehendak gitu. Oh, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini gitu. Enggak. Jadi dia membebaskan kita anak-anaknya itu untuk menjadi apapun yang kalian mau, anak-anaknya mau. Tapi bapak tuh cuma tinggal apa mengarahkan aja, menggiring aja. Ketika anaknya nanti nyeleweng dikit, oke, nggak boleh. Kamu geser ke sini gitu. Ini kamu nggak boleh geser ke sini gitu. Biar tracknya itu lurus gitu. Gitu. Jadi Bapak dan ya jadi ya. betul dan ya sebelum Bapak berpulang gitu kan kita sering rajin ya Hmm. chatting gitu WhatsApp atau kadang-kadang telepon-teleponan ngobrol gitu tentang misalnya Pak saya ada masalah ini gimana ya kita ngobrol aja sama dia gitu sama Ya. Bapak gitu dan jadi meskipun kadang-kadang dia nggak bisa ngasih nasihat gitu ya nggak bisa ngasih keputusan gitu tapi setidaknya Iya. ketika Bapak mau mendengar, terus kemudian dia apa namanya memberikan wejangan atau apa itu tuh bikin kita tuh adem gitu, anak-anaknya tuh adem gitu, jadi tenang. Jadi ya Mas Alfian berapa saya bersaudara sih? saya tiga bersaudara, saya tiga Oh, bersaudara, saya tiga anak bersaudara. tengah, Anak ke? Oh, saya anak anak ke tengah. nomor kedua. Kakak saya perempuan, guru SMA negeri, adik Iya. saya laki-laki itu pegawai swasta gitu. Jadi Ya, ya. Ternyata Mas Alfian ini sosok yang sangat dekat dengan Bapak berarti ya. iya Iya. gitu. Ya kebetulan sama ibu juga deket sih. Kebetulan sama ibu juga deket. Cuman kadang-kadang ibu kan lebih ngebahas kalau ngomong soal apa ya. Kadang-kadang
sebagai kepala rumah tangga dengan kepala rumah tangga itu kan lebih enak gitu. Iya, Gitu. betul. Kalau sama ibu tuh lebih urusan yang soal apa lebih hal-hal yang bagaimana sih ngurus anak gitu, Oh, ngomong ke gitu ibu ya. dan sebagainya gitu. Minta pendapat seperti itu gitu biasanya. Oke, sip. Terima kasih Hmm, banyak. Terima kasih hmm. sharingnya pagi ini, Mas Alfian. Udah Sama-sama, mau Mbak Eni. gabung, join di Politeknik Indonesia. Sharing ke mahasiswa, Hmm, sharing ke ini. Yang jelas ini nanti tetap di-share ke mahasiswa juga, karena hmm, kami juga itu tadi, kita juga punya D3 Komunikasi, dan saya hmm. pengen teman-teman di D3 Komunikasi juga punya apa ya, kegigihan yang sama nih kayak Mas Al. Biar Betul, tertular betul, deh kayak gitu. Bahwa betul, betul, D3 nggak betul. perlu khawatir, karena kita juga bisa ada di posisi itu. Oke, Hmm, Mas hmm, hmm. Alfian, terima kasih banyak. Mungkin ada quote terakhir Sama-sama. untuk teman-teman yang sekarang nyaksiin live, karena kalau enggak nanti bisa dicek di YouTube atau bisa Hmm, di IGTV-nya nanti. Monggo. oke. Oke, pesan saya terakhir sih mungkin seperti yang saya ungkapkan di depan tadi bahwa jangan pernah lelah atau jangan pernah letih untuk mencoba hal-hal yang memang teman-teman ingin dapatkan gitu ya. Karena bagaimanapun juga apa namanya ketika kita berusaha keras, insya Allah hasilnya itu akan memuaskan dan sesuai dengan harapan kita. Dan kalau misalnya kita punya sesuatu keinginan, dengungkanlah keinginan itu sesering mungkin gitu dalam doa maupun dalam pikiran kita karena semakin sering kita mendengungkan keinginan itu dalam doa dan dalam pikiran insya Allah pasti akan segera tercapai gitu karena ya itu tadi dari kecil saya mencoba untuk mendengungkan gitu ya bahwa saya pengen jadi orang yang ada di layar itu saya pengen akhirnya tercapai gitu jadi saya Oke. dari situ saya mencoba menanamkan diri bahwa kalau punya keinginan seringkanlah didengung-dengungkan dalam pikiran dan doa, insya Allah pasti akan tercapai. Gitu Oke, sih Mbak terima Eni. kasih banyak. Terima kasih. Jangan lupa. Nih, pesannya berarti terus dibangun mimpinya, didengungin terus di Betul, tiap doa, sama jangan putus asa ya Mas ya. Oke, betul, terima kasih betul. banyak Mas Alfian. Terima kasih, thank you. Terus nanti kalau udah nggak pandemi, saya main ke Jakarta deh, main ke kantor boleh ya? Boleh Saya ngajak tim silakan, nanti, silakan. saya ngajak Boleh. tim humas mau main-main ke kantornya Mas Alfian sana. Terus jangan lupa juga besok kalau mudik bisa mampir ke tempat kami. Siap, insya Allah nanti kita Oke, mampir. Mas Alfian, Gitu. terima kasih banyak. Terima kasih, salam buat Sama-sama. semua, salam buat keluarga, salam buat teman-teman yang di tempat kerja. Terus apa lagi ya? Thank you, thank you. Terima Oke Mbak, kasih. terima kasih. Yeah. Ya, Assalamualaikum selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi. Oke, teman-teman, itu tadi kita udah seru banget ngobrol bareng Mas Alfian. Banyak banget ternyata Mas Alfian itu nggak tiba-tiba langsung jadi news anchor di layar TV, nggak, tapi beliau juga dari bawah, beliau dari D3 juga, D3 Komunikasi, kemudian dia juga dari pengalaman jadi penyiar radio, kemudian bisa di TVRI, dan akhirnya bisa ke TV nasional, ke Trans 7, terus kemudian ini di CNN Indonesia. Oke, buat teman-teman jangan lupa kalau misalkan memang punya passion di sana, terus berjuang ya. Jadi jangan pantang nyala. Nanti misalkan di radio ini kok nggak bagus, terus akhirnya putus asa, terus nggak dijalani lagi, nggak dicoba lagi, dan itu salah. Karena orang sukses itu dia yang berani coba dan nggak berhenti untuk coba kayaknya gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah join di live Instagramnya Politeknik Indonesia Surakarta. Jangan lupa saya ingetin sekali lagi buat teman-teman yang belum join, karena kita masih ada di akhir gelombang 2 pendaftaran mahasiswa baru, so bisa langsung ke spmb.poltekindonesia.ac.id. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.